Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, juga kaum muslimin dan muslimat di mana saja kalian berada. Pada pertemuan saat ini kita akan membahas dua perkara. Yang pertama yaitu tentang jamak dan qashar, dan yang berikutnya yaitu tentang sholat Jumat. Dan ini kita kaji dari kitab Matan Takrib ya, yang dikarang oleh Abu Syuja. Baik saudara sekalian, ya, kita akan membacanya. Halaman berapa sekarang Teh Rani? Ya, tolong Pakih, Parih, Payis, ya. Semuanya tolong perhatikan, Teh Arianti juga, ya. Halaman 17 ya. Yang di sebelah kiri ya berarti. Kiri atau kanan? Kiri. Yang berada di sebelah kiri. Yang di layar itu di sebelah kanan, ya. Nah, silahkan dibaca bab jamak dan qasharnya. Silahkan Teh Rani sampai satu titik ya. Paslun ini pasal. Wayajuju dan boleh. Wayajuju ya juzu itu boleh. Lil musafiri bagi musafir. Qasrus sholati mengqashar sholat ar-rubaiyati yang 4 rakaat. Bihomsi syaraito dengan 5 syarat. Coba diulangi. Ya juzu boleh. Ya. Lil musafiri bagi musafir. Qasrus sholatir rubaiyati mengqashar atau mengurangi sholat yang 4 rakaat bihomsi syaraito dengan 5 syarat. Ya, jadi ini saya jelaskan dulu apa itu qashar, apa itu musafir. Qashar itu artinya mengurangi jumlah rakaat sholat. Tapi yang dikurangi cuman ar-rubaiyati, yaitu sholat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu apa? Yaitu duhur jadi 2 rakaat, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar dari berapa tadi? Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan isya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang namanya sholat maghrib 3 rakaat itu tidak bisa diqashar, dikurangi menjadi 2 rakaat atau menjadi 1,5 rakaat. Subuh juga tidak bisa diqashar dari 2 rakaat menjadi 1 rakaat, itu tidak bisa ya. Tidak bisa diqashar. Nah, lalu musafir. Musafir itu yaitu orang yang berada di perjalanan jauh, yang setelah diteliti oleh para ahli fikih, yang dimaksud dengan musafir itu adalah perjalanan yang tidak bisa pulang pergi dalam sehari semalam. Begitu ya? Ya, katakan Teh Rani jalan kaki ke Bandung, bisa nggak pulang lagi ke Garut lagi? Itu tidak bisa. Nah, itu namanya safar, ya, orangnya musafir. Ya. Jadi perjalanan jauh itu namanya. Nah, kemudian terjadi perbedaan
paham di kalangan para ulama, ya perjalanan jauh itu berapa jauh. Nah, di kalangan madhab itu berbeda-beda. Tapi nanti kita akan bahas di dalam kitab ini ya berapa jauh gitu. Karena Al-Quran mengatakan idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taksuru minas sholat. Apabila kalian bepergian di muka bumi ini, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor sholat. Maka kosor itu syaratnya di perjalanan. Kalau jamak itu tidak harus di perjalanan. Di rumah aja boleh kalau jamak itu. Tapi kalau kosor harus di perjalanan. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Tadi disebutkan ada berapa? Ada 5 syaratnya. Silakan Teh Rani. 5 itu yang mana? 1. Ayyakuna safaruhu ghairo maksiatin. Ayyakuna hendaknya ada. Apa yang ada? Safaruhu, saparnya, perjalanannya adalah ghairo maksiatin, yang tidak maksiat. Kenapa saparu? Isim kana ya. Isim kana itu harus marfu. Kenapa ghairo? Ghairo itu khobar kana. Khobar kana itu mansub. Ciri nasabnya patah gitu ya. Ya, jadi perjalanannya tidak maksiat. Ya, kalau perjalanannya maksiat itu tidak boleh mengkosor sholat. Misalnya ini pejabat jangan dari Garut ya. Kalau Garut ini pejabatnya baik-baik. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, di Kabupaten Antah Barantah akan menerima suap ya di Jakarta. Nah, itu kan safar itu. Itu maksiat. Atau pengusaha yang setelah janjian ya dengan seorang perempuan 80 juta janjinya ya, kencan 1 jam atau 2 jam. Nah, ini kasus yang lama. Nah, itu perjalanannya dari Jakarta katakanlah ya. Nah, itu tidak boleh kosor itu karena perjalanannya maksiat ya. Pergi ke Singapura untuk berjudi itu maksiat, tidak bisa, tidak memenuhi syarat untuk melakukan sholat dengan kosor. Ayakuna saparuhu ghairo maksiatin. Ya, perjalanannya itu tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa antakuna, dan hendaklah ada masafatuhu, ya masafatuhu jaraknya sitata asyaro parsahon. Sitata asyaro itu 16. Parsahon, parsah. 1 parsah itu berapa meter Teh Rani? 1 parsah itu 5 kilo. 16 parsah berarti, coba tolong dikalikan ya. Pakai kalkulator aja biar cepat. 80 kilo. Berarti kalau mengikuti syarat ini ke Cicahem itu dari Garut sini tempat saya tinggal belum memenuhi syarat perjalanan jauh. Nah, perlu ingat ya, ini adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Tetapi kalau di tempat yang lain dalam hadis ya, Nabi mengatakan dalam hadis dikatakan karena Rasulullah yaksuru sholat masih rota salah satu amyalin, 3 mil aja ya, mengkosor sholat perjalanan 3 mil. 1 mil berapa? 1,5 kilo. Jadi perjalanan 4,5 kilo itu boleh dikosor. Hadis lain mengatakan salah satu parosih 3 parsah berarti 15 kilo. Hadis lain mengatakan khomsata parosih 5 parsah. Kalau 5 parsah ini
dari Garut ini tempat saya tinggal di Tarogong ya, ke mana itu? Ke Nagreg atau Cicalengka itu sudah bisa mengqashar sholat. Nabi di Hondak itu juga mengqashar sholat. Itu tidak jauh juga gitu ya. Nah, jadi yang menjadi patokan bukan masalah jaraknya, tetapi masakoh. Masakoh itu ya masakat. Berat tidak perjalanan itu begitu ya. Nah, jadi silakan bagi kalian kalau perjalanannya itu masakoh, masakat, berat katakanlah ya, walaupun dekat, katakanlah 3 mil atau 15 kilo atau 25 kilo, mau dikosor itu silakan. Selama itu menimbulkan masakot ya terhadap kita sekalian. Tapi kalau mau berpegang kepada mazhab Syafi'i seperti yang tertulis di dalam matan takrib itu, ayakuna, apa tadi yang kedua itu? Antakuna masa patuhu, hendaknya ada masa patuhu, jaraknya itu sit tata asyaro parsahon, 16 parsah. 1 parsah berapa tadi? 5 kilo. 5 kali 16 sama dengan 80 kilo. Bukan 80 kilogram ya. 80 kilometer. Yang kedua. Yang ketiga. Wa ayyakuna hendaklah ada ya yang mengqashar itu muadian, menunaikan li sholatir rubaiyati terhadap sholat yang 4 rakaat. Jadi yang 2 rakaat tidak bisa dikosor. Yang 3 rakaat maghrib tidak bisa dikosor. Yang bisa dikosor sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu yang ketiga. Yang keempat dilanjut. Wa an yanwiya, dan hendaklah berniat ya orang yang sholat itu al-qasro untuk mengqashar ma'al ihrami bersama dengan takbiratul ihram. Jadi niat sholat qasharnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya, jadi kalau tidak niat qashar itu tidak sah qasharnya. Jadi harus niat qasharnya. Niat untuk mengqashar pada saat takbiratul ihram. Nah, yang kelima, yang terakhir. Wa alla ya'tamma bimukimin. Dan yang qashar itu tidak boleh bermakmum, wa alla, dan hendaklah tidak ayyatamma bermakmum orang yang qashar itu bimukimin terhadap orang yang mukim. Ya. Karena apa? Yang mukim itu kan 4 rakaat. Ya, yang mukim itu tidak di perjalanan. Nah, jadi dia harus bermakmum kepada yang safar lagi. Ya, ingin sholat qashar berjamaah di masjid di tempat yang kita tuju. Sholatnya sholat duhur katakan begitu. Kepada yang mukim itu tidak boleh. Harus bermakmum kepada yang safar lagi. Yang sama-sama mengqashar sholat gitu. Ya, coba dilanjut yang ke. Itu udah kelima, Pak. Oh, itu udah kelima ya. Sekarang tentang jamak. Oh, ya itu sudah yang kelima. Itu tentang qashar. Sekarang tentang jamak sholat. Coba dilanjutkan. Wa yajuzu dan boleh. Ya juzu boleh lil musafiri bagi musafir, orang yang berada di perjalanan. Ayat jemaah menjamak baina zuhri wal asri, antara duhur dan asar.
Ya, biwaktin atau piwaktin. Piwaktin pada waktu ayyihima saha ayyihima sa'a ayyihima ya waktu yang mana saja dari keduanya, mau asar mau duhur, sa'a yang dia kehendaki. Sa'a yang dia kehendaki. Jadi boleh menjamak duhur dengan asar. Ya boleh dilaksanakan waktu duhur, jadi duhur dulu baru asar. Boleh dilaksanakan pada waktu asar. Ya duhur dulu, asar dulu. Kalau sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau waktu duhur dilaksanakan waktu asar, itu namanya jamak takhir. Diulangi, ini suka Pak Baliut ya. Kalau sholat asar dilaksanakan pada waktu duhur, apa namanya Teh Rani? Jamak takdim. Kalau sholat duhur dilaksanakan pada waktu asar, jamak apa namanya? Jamak takhir. Ya, jadi kalau disatukan duhur dan asar, duhur dulu, asar dulu. Baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Bagaimana caranya? Qomat dulu untuk sholat duhur sesudah salam. Qomat lagi untuk sholat asar. Ya, jelas? Ya, jelas. Dilanjutkan. Wa bainal maghribi wal isya'i. Wa bainal maghribi, dan antara maghrib wal isya'i dan isya. Fi waqti ayyihima sya'a. Fi waqti ayyihima, pada waktu yang mana saja dia kehendaki. Ya. Sudah. Ada lagi, Pak. Ya, dilanjutkan. Wa yajuzu lil hadiri fil matori. Wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, bagi yang hadir. Yang hadir itu artinya yang berada di kampung halaman, yang tidak sedang di perjalanan, ya. Wa yajuzu, dan boleh lil hadiri, yajuzu apa? Boleh apa? Boleh jamak. Ya, bagi siapa? Lil hadiri, bagi yang hadir, yang tidak di perjalanan. Lanjut. Fil matori, dalam keadaan hujan. Ayajma'a bainahuma. Ayajma'a, hendaklah dia menjamak bainahuma, di antara keduanya, yaitu duhur dan asar. Fi waqtil ula minhuma. Fi waqtil ula, pada waktu yang pertama, minhuma, dari keduanya. Jadi menjamaknya itu dilaksanakan pada waktu duhur, dilaksanakan pada waktu maghrib. Jadi kalau dijamak antara duhur dan asar, dilaksanakan pada waktu duhur. Jamak takdim namanya kalau hujan itu ya. Ya, hujannya itu pada waktu maghrib. Nah, udahlah sholatnya maghrib dan isya. Ya, hujannya pada waktu duhur, dijamak saja duhur dan asar, tidak berjamaah ke masjid. Becek ya. Kalau di Mekah kan begitu ya. Kalau di Mekah itu hujan dikit aja banjir gitu, jeblok gitu ya. Segitu. Masih ada lagi? Jelas ya saudara sekalian. Kalau jamak sebetulnya bukan hanya karena hujan, bukan hanya karena sedang di perjalanan, tapi karena sibuk. Karena Rasulullah yajma'u sholat, Rasulullah itu menjamak sholat min ghairi matorin, ya, tanpa hujan, wala saparin, tidak di perjalanan, wala khaufin, dan juga tidak dalam keadaan takut. Gitu. Lalu para sahabat bertanya, untuk apa itu? Ya, Ibnu Abbas mengatakan li alla yuharrija ummatahu, supaya tidak memberatkan bagi umatnya.
Ya, Teh Rani menikah misalnya, Teh Arianti menikah. Ya, berada di pelaminan sejak jam 10. Nah, waktu zuhur itu bagaimana? Ini make up-nya mahal kalau berwudu dulu gitu ya. Ya, itu dijamak saja. Nanti dijamak saja pada waktu asar gitu. Itu tidak apa-apa. Nanti sholatnya sudah bubaran. Ya sayang apa undangan pada datang, yang diundang 15.000 dari pagi berarti ya. Nah, itu boleh. Atau misalnya sedang masak, ya kalau ditinggalkan akan gosong. Nah, itu boleh. Atau orang yang memegang mesin tuh di pabrik besar, memegang mesin kalau ditinggalkan ini bahaya. Nah, itu boleh dijamak, ya. Tetapi tidak boleh terus-menerus dijamak gitu ya. Ya, sekali-kali itu dibolehkan. Jelas kalau dijamak itu seperti itu. Itu ada di dalam hadis, ya, seperti itu. Sudah selesai mengenai jamak dan qashar? Ya, jamak dan qashar. Saya tanya nih, kalau di perjalanan jauh lebih baik di qashar atau lebih baik tidak di qashar? Ini waktu masih senggang misalnya. Ya, Nabi mengatakan Allah itu suka kalau sedekahnya itu diterima. Nah, ini sedekah dari Allah, kok sedekah dari Allah tidak diterima, Allah tidak suka. Jadi lebih baik di qashar saja ya daripada tidak di qashar. Sama nih kita juga kalau kita memberi kepada seorang nggak diterima, nggak enak, kita itu tidak suka, tapi langsung diterima. Ya, Teh Rani misalnya ngirim makanan kepada saya, langsung saya makan, itu ya. Itu Teh Rani seneng. Tapi kalau saya bilang simpan aja di situ tuh, simpan aja di dapur misalnya, atau dikasihkan kepada orang lain di hadapan Teh Rani yang memberinya, itu kan tidak suka gitu. Jadi qashar itu merupakan sodakoh dari Allah kepada kaum muslimin. Kita terima sebagai sodakoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan kepada pasal berikutnya tentang apa? Tentang sholat Jumat. Iya, paslun. Ini pasal. Wasyaro itu wujubil jumu'ati. Wasyaro itu wujubil jum'ati. Syarat-syarat wajib Jumat ya. Sab'atu asya'a ada 7 perkara. Syarat wajib untuk Jumat itu berapa tadi? 7 perkara. Pertama, Islam. Tidak Islam tidak wajib ya, tapi kalau dalam kitab Barokot wajib. Tidak Islam juga wajib. Tapi syaratnya Islam dulu gitu ya. Jadi salat Jumat itu bagi kaum kafirin itu wajib. Tapi syaratnya harus Islam dulu gitu. Ya harus. Nah, ayat Quran yang mengatakan masalakakum fisaqor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami ini tidak sholat, dan itu adalah orang kafir gitu ya. Jadi orang kafir yang tidak sholat masuk ke dalam neraka sakor. Tapi syarat untuk bisa sholat harus Islam dulu begitu ya. Yang kedua, wal bulugu balig. Balig itu berapa tahun? Balig itu khomsa asaro sanatan. Jadi orang yang berumur 15 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan belum haid tapi sudah 15 tahun itu balig. Laki-laki belum ihtilam atau keluar mani tapi sudah 15 tahun itu balig. Nah, yang kedua adalah sudah haid bagi perempuan walaupun baru 9 tahun. Itu sudah balig, sudah matang, organ reproduksinya itu sudah matang. Maka ada umur yang 10 tahun bisa hamil. Karena apa? Alat reproduksinya sudah matang. Dia sudah balig karena sudah haid. Ya, perempuan, laki-laki walaupun belum 15 tahun tetapi ya dia sudah mimpi basah, katakanlah sudah keluar mani,
itu sudah balik. Ini jadi persoalannya AG, dia baru 15 tahun. Anak-anak berkonflik dengan hukum, ya bukan melanggar hukum begitu ya, bukan pelaku tindak pidana, tapi berkonflik dengan hukum. Nah kemudian ada usulan, ya, jadi definisi anak itu 15 tahun ke bawah. Kalau 15 tahun ke atas itu sudah bertanggung jawab atas perbuatannya. Geus bobogohan masa disebut anak-anak begitu ya. Jadi Islam itu lebih awal mengatakan balik gitu. Ya, ayat yang kedua itu tadi wal bulugu balik, yang ketiga wal aklu berakal, ya kalau idiot itu tidak wajib Jumat, ya berakal itu tamyiz, ya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri, mana depan, mana belakang. Ada gitu orang yang tidak tahu mana depan, mana belakang? Ada. Ya, orang gila mungkin ya. Orang yang idiot itu kan tidak tahu mana kiri, mana kanan, nggak tahu. Ya sudah diberikan ini kanan, mana apa ini? Kanan. Ini apa? Kiri. Mana kanan? Lupa lagi. Nah, itu belum tidak akil, itu tidak berakal. Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Yang keempat, wal hurriyatu orang merdeka. Hamba sahaya tidak wajib Jumat. Budak tidak wajib Jumat. Yang keempat itu. Yang kelima, wadzukuriyatu lalaki. Ya, awewe tidak wajib Jumat. Perempuan itu tidak wajib Jumat. Kalau mau Jumat boleh, tapi dia tidak wajib itu. Wadzukuriyatu. Keenam, wasihatu sehat. Orang yang sakit berat kalau dia sholat Jumat itu tidak wajib Jumatan, sholat duhur saja gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, wal istitonu, berada di istitonu itu di kampung. Ini tempat tinggal saya ini di perumahan Balai Endah Tarogong Garut, ya, Tarogong Garut. Kalau saya hari Jumat berada, ini hari Jumat bukan? Hari Jumat nih. Saya berada di tempat ini, maka saya wajib Jumatan. Tapi kalau hari Jumat itu saya berada di Jakarta, berada di Jogja, ya besok saya itu berada di Jogja. Kemudian ke Solo, kemudian ke Seragen. Nah, pada saat saya berada di Jogja, berada di Solo, berada di Seragen, berada di Klaten, saya tidak wajib Jumat, ya. Tapi kalau mau silahkan, ya tidak wajib itu. Itu yang ketujuh ya, berada di tempat kita tinggal. Ya, coba dilanjutkan lagi. Wasyaro itu fi'liha, dan syarat-syarat fi'liha mengerjakannya. Mengerjakan apa ini? Mengerjakan sholat Jumat. Ada berapa? Salah satu ada 3. Coba yang pertama. Antakuna, hendaklah ada al-baladu, negeri itu, misron au qaryatan, ya kota atau kampung. Ya. Jadi tinggalnya di kota atau di perkampungan. Ya, jadi kalau tidak di kota, Garut ini kota bukan ya? Ya, ini di kota Garut lah katakan, ini penduduknya padat, ya. Ya, penduduknya itu padat. Ya, kita berada di kota. Di kota itu kan berarti orang banyak tuh. Nah, itu melaksanakan Jumat itu menjadi wajib, itu syarat wajibnya. Ya, atau perkampungan, penduduknya banyak. Di mana nih kira-kira?
Kalau di Garut, di kota ini, Garut ini kan padat, ini tidak ada jarak antara satu rumah dengan yang lain. Nah, nanti sampai kita ke Cikajang misalnya, Cikajang di Garut itu kan satu kampung begitu ya. Nah, itu berapa rumah? Nah, itu berada di kampung itu. Kalau berada di daerah terpencil, terluar, apalagi terdepan, nah itu tidak wajib Jumat karena rumahnya itu ya misalnya hanya ada 2 rumah gitu ya, hanya ada 3 rumah gitu. Jadi itu tidak wajib Jumatan karena penduduknya juga sedikit. Jadi hendaklah negeri itu berupa misron, kota, atau koryatan atau kampung, perkampungan, pemukiman ya, pemukiman penduduk. Itu yang ke satu. Yang kedua, wa ayyakunal adadu arba'ina. Wa ayyakuna hendaklah ada al adadu bilangan atau jumlah jamaahnya itu arba'ina 40 orang. Min ahlil jum'ati dari ahli Jum'ah. Ya, ada 40 orang. Ini sekali lagi menurut mazhab Syafi'i. Sehingga ada orang-orang yang mungkin kita katakan berlebihan. Setelah Jumatan orangnya banyak, tapi sholat lagi duhur. Sholat apa ini? Ihtiyat, menguatkan yang tadi. Karena bisa jadi yang tadi itu, yang 40 orang itu, ada orang yang munafik misalnya, ada orang apa, sehingga ragu begitu. Nah itu nggak perlu begitu ya. Nah itu sekali lagi, itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut hadis ya, atau di dalam hadis dijelaskan, pada saat Nabi SAW sedang sholat Jumat, tiba-tiba ada kafilah dari Syam membawa barang dagangan. Jamaah Jumat itu keluar dari masjid ya, karena takut kehabisan barang dagangan. Nanti barang dagangannya malah habis sama orang-orang kafir. Sehingga jamaah Jumatnya itu tinggal 12 orang. Nah itu sholat Jumatnya sah saja gitu ya. Itu sah. Ada juga misalnya ketika Nabi SAW sholat Jumat di rumah seseorang, bukan di masjid, jumlahnya juga tidak 40 orang. Nah itu juga sah sholatnya. Nah jadi saudara sekalian, mengapa mazhab Imam Syafi'i 40 orang? Karena sholat berjamaah dalam banyak kasus ya, yaitu jamaahnya lebih dari 40 orang. Nah itu saja mungkin yang menjadi sebabnya. Coba dilanjut Teh Rani. Wa ayyakunal waktu baqiyan. Wa ayyakunal waktu, dan hendaknya waktu itu bakian ya, masih ada sisa ya. Fa in kharajal waktu. Fa in kharajal waktu, dan apabila keluar dari waktu sholat duhur itu, Au udimatis syurutu suliyat zuhra. au udimatis surut, atau tidak adanya syarat-syarat yang tadi, suliat duhron, maka hendaklah sholat duhur. Jadi syarat yang 3 itu apa tadi? Perkampungan atau kota yang pertama. Yang kedua, ya 40 orang. Yang ketiga, di dalam waktu sholat duhur. Ya jadi tidak ada sholat Jumat. Kalau terlambat Jumatnya sampai asar, lalu mengadakan Jumat, itu tidak bisa. Itu sholat duhur saja gitu. Nah jadi kalau tidak ada syarat itu, maka sholat saja duhur. Ini juga satu pendapat dari Imam Mazhab Syafi'i. Nah tetapi yang lain tidak seperti itu. Misalnya Ibnu Umar, satu saat dia pergi sholat Jumat,
ada informasi di perjalanan itu ada sahabat yang sakit. Lalu Ibnu Umar itu menjenguk orang yang sakit, sholatnya tidak di masjid, tetapi dia sendirian itu 2 rakaat, tidak sholat duhur. Nah seperti itu, tapi sholat Jumat 2 rakaat, tidak berjamaah. Ya seperti itu Teh Rani. Masih ada tentang Jumat? Ada wafaroiduha salah satu. Wafaroiduha dan pardunya, pardu apa itu? Pada Jumat Pardu Jumat. salah satu. Salah satu tadi syarat ini pardunya. Pardunya ada 3. Yang pertama Khutbatani. khutbatani, 2 khutbah. Khutbatani 2 khutbah, bukan 1 khutbah. Yakumu fihima. Yakumu pihima, yakumu berdiri. Pihima pada 2 khutbah tersebut. Wayajlisu bainahuma. Wayajlisu dan duduk khotib ya atau imam bainahuma di antara 2 khutbah tersebut. Wa antusolli rok'ataini fi jama'atin. Ya, dan yang kedua ada wa antusolli ya wa antusolliya hendaklah dia sholat rok'ataini 2 rakaat. Ya, jamaatan secara berjamaah. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang satunya apa tadi? Khutbatani. 2 khutbah, khutbatani 2 khutbah. Yang kedua, Yakumu fihima wayajlisu bainahuma. iya berdiri pada waktu khutbah dan duduk di antara 2 khutbah. Dan yang ketiga, Antusolli rok'ataini. iya antusolya rokataini, sholat 2 rakaat Fi jama'atin. fi jamaatin dalam keadaan berjamaah gitu. Itu berjamaah. Wahai atuha arba'u hisab. Itu yang itu mengenai Fardu. pardunya. Sekarang sunat-sunatnya apa saja? Wahai atuha Arba'u. dan sunat-sunat ya Jumat itu arbaatun Arba'u hisolin. arba'u isolin, ada 4 perkara. Apa itu yang 4 perkara? Al-ghuslu. Ya orang itu bilang Islam itu banyak perkara. 1 perkara saja penjaranya lama gitu. Nah itu hisolin itu perkara artinya. Yang pertama apa tadi? Al-ghuslu. Al-ghuslu, mandi dulu. Mandi supaya ketika Jumat itu tidak bau badan. Nanti orang-orang yang di samping kanan atau kiri, depan belakang itu merasa bau badan kita ya itu. Nah sehingga mengganggu. Nah lalu bagaimana kalau orang bau badan? Apakah tidak wajib Jumat? Karena kalau Jumatan nanti mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Ya Jumatan saja tapi di belakang saja begitu ya. Sehingga tidak mengganggu, apalagi di tengah-tengah, jangan itu. Ya begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan kalau begitu jangan Jumat saja, sholat duhur aja. Nah itu silakan juga. Itu pendapat. Jadi yang pertama apa tadi? Al-ghuslu, mandi pada hari Jumat. Ada juga yang mengatakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Karena dalam hadisnya kan begini, al-ghuslu yaumul jum'ah hakun wajibatun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu adalah hak yang wajib bagi setiap orang yang baligh. Nah, tetapi wajib di sana bukan wajib dalam pengertian fikih seperti yang sekarang ini gitu. Pokoknya mandi aja. Saya sudah mandi wajib nih hari Jumat ini. Jadi tadi pagi saya sudah mandi wajib. Tapi antara mandi dengan Jumat kan jauh. Makanya saya harus pakai pengharum. Itu yang pertama. Yang kedua, watandhiful jasadi, dan membersihkan badan. Dikosok ya. Yang ada kumisnya dikurut kumisnya. Yang ketiaknya ada bulu ketiaknya dibersihin, yang kukunya panjang-panjang dipotongin, yang apa lagi, yang belum sikat gigi. Nah itu namanya tandhiful jasadi, membersihkan jasad supaya tidak bau mengganggu orang lain. Yang keempat, yang ketiga ya.
walubsu siyabil bidi, walubsu dan memakai siabi pakaian albidi putih, memakai baju putih. Ini baju apa ini saya nih? Baju batik. Ya kalau hari Jumat pakai baju putih, harus punyalah baju putih ya. Itu disunatkan ya, baju putih. Yang ketiga, yang keempat, Wa akhdhu dzufri wa tatayyub. wa Wa akhdhu dzufri wa tatayyub. wahdu dupri, motong kuku, potong nih yang belum dipotong hari Jumat dipotong dulu. Watatoyubu dan memakai yang harum, disemprot dulu ya, pakai parfum ala Nabi, parfum apalah namanya ya. Nabi itu selalu harum, apalagi kalau mau Jumat. Jangan sampai Jumatan bau kesang, Jumatan bau kelek, ya bau badan. Ya coba disemprot dulu pakai parfum, kalau bisa misalnya kesturi ya. Begitu, apalagi? Wa yustahabul insatu fi waqtil khutbati. Nah, tadi yang apa tadi itu yang sunat, yang sekarang yang mustahab. Wayus tahabu dan disukai al insatu diam. Insot itu diam. Fil waktil khutbati. Pada waktu khutbah itu diam. Jangan gerak-gerak, geleng kanan, geleng kiri, nangkep tuur. Nangkep tuur itu juga makruh. Ya, insot apa? Ya, apalagi yang gosip itu kan nggak boleh. Wal insot itu diam fil waktil khutbati, pada waktu khutbah. Yang pertama tuh. Yang kedua, waman dahola, siapa yang masuk masjid maksudnya. Wal imamu, sedangkan imam itu yaktubu, sedang berkhutbah ya. Sholat rokaataini, hendaklah dia sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Khafifataini, yang ringan. Sumaya jelisu, kemudian duduk. Sholat apa itu namanya? Sholat tahiyatul masjid. Satu saat Rasulullah sedang khutbah. Ada orang datang nih, terlambat ya. Biasa nih orang-orang malas itu. Ya, sudah assalamualaikum, sudah adzan baru pada datang. Seharusnya menunggu imam ya. Jadi yang duduk paling depan dapat pahala sapi. Duduk yang kedua dapat yang pertama dapat unta. Yang barisan yang kedua dapat pahala sapi. Barisan yang ketiga dapat pahala kambing. Barisan yang keempat dapat pahala ayam. Barisan yang kelima dapat pahala telur. Barisan yang berikutnya tai ayam. Ya, paling belum. Nah, jadi diupayakan segera kita itu Jumatan itu jangan menunggu adzan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau kebetulan terlambat, pada zaman Nabi itu kan ada yang terlambat, langsung duduk. Nabi mengatakan, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Berdiri sholatlah ya. Jadi walaupun imam sedang khutbah, khatib sedang khutbah, kita itu disunatkan apa tadi Teh Rani? Disunatkan sholat sunat namanya tahiyatul masjid ya. Dilanjut. Sudah ya, sudah kita membahas 2 hal tadi. Yang pertama jamak qashar dan yang ketiga tentang Jumat. Ya, saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa diulang-ulang, dibaca diulang-ulang, dipahami maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasru minal wafatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.